Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada edisi kali ini saya akan mencoba sharing pengetahuan tentang bagaimana kita melakukan investasi untuk jangka menengah, jangka panjang maupun jangka pendek. Baik, di video saya yang sebelumnya sebenarnya sudah saya sampaikan bagaimana cara-cara untuk melakukan investasi jangka pendek, kemudian jangka menengah, juga jangka panjang. Seperti kita ketahui ya, kita hidup bukan hanya untuk saat ini, tetapi kehidupan kita akan kita persiapkan sampai dengan eh, akhir ajal kita nanti ya. Jadi kita tidak hanya hidup saat ini, tetapi kita hidup untuk jangka panjang. Juga kita harus mempersiapkan masa depan dari anak cucu kita, sehingga nanti juga anak cucu kita tidak akan terlunta-lunta dalam masa hidupnya ya, tetapi dalam arti kita paling tidak seperti ini ya, bukan memberikan harta yang hanya dihabiskan dalam sekejap ya, tetapi kita mempersiapkan dari sisi pendidikan mereka dan dari sisi pengetahuan, karena itu lebih bermanfaat bagi mereka ke depannya ya, dibandingkan dengan hanya mewariskan harta ataupun investasi yang bisa dihabiskan dalam sekejap. Baik, akan saya share screen ya, karena ini banyak permintaan yang masuk ke saya bagaimana untuk sharing pengetahuan tentang hal tersebut. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Investasi saat ini bukan satu hal yang tabu lagi dibicarakan ya, karena kita semuanya saling sudah menyadari ya, apalagi generasi Z ini sudah menyadari betapa pentingnya kita mempersiapkan investasi ya untuk kehidupan kita jangka panjang. Bahkan ada beberapa juga pada usia yang masih sangat muda berpikir bagaimana nanti mempersiapkan ketika kita sudah tidak mampu bekerja lagi ya, kita sudah pensiun ya, memasuki masa pensiun, kemudian bagaimana kita bisa hidup dari dana investasi yang kita sudah masukkan ya, kita hidup bulanan dari mengambil dari return yang didapatkan dari dana investasi. Baik, akan saya jelaskan lebih lanjut ya tentang hal tersebut. Investasi terlebih dahulu ya. Jadi investasi ini jadi sudah jelas ya bahwa investasi ini untuk mempersiapkan kita dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Baik, saya bahas dulu yang jangka pendek dulu. Jangka pendek adalah jangka atau ini dikenal dengan nama dana darurat ya. Dana darurat ini saya bisa memberikan contoh yang paling gampang adalah pada saat 2020 ini ya, di saat ada pandemi yang demikian mendadak ya kabarnya dari Wuhan, Cina itu berlangsung di sejak bulan Desember 2019 dan di Indonesia bulan Maret 2020 itu sudah merebak di Indonesia dan sampai sekarang awal 2021 ternyata belum selesai. Nah, bagaimana kita mempersiapkan dana darurat ini adalah ketika kita sewaktu-waktu ya, ketika kita sudah settle, kita sudah bekerja dengan rutin ya, bekerja punya penghasilan rutin, tiba-tiba ada keadaan darurat seperti ini ya, resesi di mana-mana akibat adanya pandemi, terus kemudian kita tidak bisa kemana-mana, akhirnya banyak yang kehilangan pekerjaan karena di PHK mendadak oleh perusahaannya. Dan ini akan berakibat serius ya pada kondisi keuangan dari yang bersangkutan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya istilah adanya seorang eksekutif muda dengan gaji 80 jutaan setiap bulan ya, dengan punya rumah mewah dan mobil mewah. Kemudian dia pada saat pandemi perusahaannya mem-PHK dia. Nah, langsung dia keluarganya langsung berantakan ya. Karena apa?
karena ternyata gajinya memang cukup tinggi ya untuk ukuran di Indonesia, tetapi apa? Hampir 80%-nya dibuat untuk cicilan ya, rumah mencicil, kemudian mobil juga masih mencicil. Kemudian akhirnya ketika di PHK maka tidak ada penghasilan sama sekali. Akhirnya cicilannya tidak mampu dibayar dan akhirnya keluarganya berantakan. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan dana darurat. Jadi dana darurat adalah penting ya, ini untuk jangka pendek ya. Jadi ketika kita di PHK sewaktu-waktu atau ketika ada kondisi darurat, maka kita masih bisa untuk memberikan penghidupan di keluarga kita. Ya, ini dana darurat ini kalau menurut ahli-ahli investasi kita siapkan besarannya minimal 3 bulan pengeluaran kita ya, 3 bulan pengeluaran kita sampai dengan 6 bulan. Sampai dengan 6 bulan. Ada yang ini yang secara konservatif ya. Konservatif ini 3 sampai 6 bulan. Tetapi kalau sudah yang ekstrim ataupun moderate ya, tingkat moderate sama ekstrim itu sampai dengan 12 bulan. Artinya 12 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi bisa kita hitung sendiri ya, kalau misalnya kita pengeluaran bulannya taruhlah kalau di kota kecil bisa 5 jutaan ya, maka 5 dikalikan dengan 6. Artinya sudah ada dana yang kita persiapkan untuk jangka waktu darurat ini untuk jangka waktu selama 12 bulan atau 6 bulan lah minimal ya, atau 3 bulan. Jadi 3 dikalikan 5 ya, kisaran 15 sampai dengan 30 sampai dengan 60 juta. Itu yang sudah ada ya. Kemudian dana darurat ini harus kita alokasikan ke reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang ya, jangan ditabung. Kalau ditabung nanti akan habis ya, karena kita tahu bunga bank dan pajaknya itu tidak bisa mengatasi inflasi yang ada di Indonesia ya. Seperti kita ketahui, angka inflasi di Indonesia itu kisaran 5 sampai dengan 6%. Jadi kalau kita menaruh dana kemudian kita diamkan di tabungan ya, sedangkan bunga tabungannya relatif sangat kecil sekali, ataupun di deposito ya, deposito sekarang juga hanya 4%-an, maka akan dana kita itu bukannya bertambah malah akan habis. Yang benar adalah dimasukkan ke reksadana pasar uang untuk alokasi dana darurat atau dana jangka pendek. Reksadana pasar uang ini kisarannya 6 sampai dengan 7% untuk return yang kita dapatkan. Nah, bagaimana kita memasukkan ini? Ada banyak ya komponen-komponen untuk sekarang untuk komponen untuk reksadana ya. Ada yang online, ada juga yang harus datang ke banknya. Bisa di Bapak Ibu sekalian dan sobat investor bisa masuk ke yang namanya agentnya ya, agent dari masing-masing manajer investasi itu ya, datang ke banknya, atau kalau yang sekarang memang pada masa pandemi ini maka ada juga yang tersedia secara online ya. Saya contohkan adalah Bibit ya. Saya tidak ada endorse dari Bibit ya, tetapi saya sudah merasa puas dengan kinerja dari Bibit, bisa kita masukkan di situ. Oke, ini untuk jangka pendek ya. Kemudian lanjut untuk jangka panjang. Untuk jangka menengah dulu ya. Untuk jangka menengah dulu, saya siapkan anunya dulu ya, apa namanya, untuk yang bisa untuk mempresentasikan ini. Baik, lanjut ya. Kemudian sekarang kita berbicara untuk yang jangka menengah. Jangka menengah ini apa ya? Jangka menengah ini adalah dana yang harus kita persiapkan untuk kebutuhan jangka menengah, yaitu bisa 3-5 tahun sampai dengan 10 tahun.
Nah, apa yang dimaksud di sini ya? Jadi, seperti ini. Jadi, bisa kita, contohkan lagi ya, saya mau ke next slide ya. Next slide terlebih dahulu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada ya, untuk dana jangka menengah ini adalah untuk persiapan kita, tadi saya sudah sebutkan ya, menengah ya. Menengah ini adalah untuk kisaran paling paling sebentar 3 sampai dengan 5 sampai dengan 10 tahun ya. Nah, ini apa, ada banyak ya ke apa, di masing-masing pribadi kita tidak sama ya. Eee, Bisa yang contoh yang paling gampang adalah ini adalah untuk dana pendidikan. Dana pendidikan ini adalah dana, untuk, eee, sekolah anak kita. Seperti kita ketahui ya, sekolah itu atau kuliah ya, nanti sekolah dan kuliah itu yang paling penting. Sekolah dan kuliah ini adalah yang paling penting karena ini dana ini tidak mungkin kita sebagai orang yang biasa-biasa aja ya, kecuali memang crazy rich dari awalnya, dari lahir crazy rich. Tapi kalau kita kan sebagai orang kebanyakan, kita tidak akan mampu mempersiapkan dana tersebut hanya dalam sekejap, maka kita harus persiapkan. Nah, jadi dana menengah ini kita persiapkan untuk jangka menengah. Seperti contohnya adalah uang kuliah anak kita. Nah, seperti kita ketahui uang kuliah ini, maka kita harus hitung berapa lama lagi anak kita kuliah. Nah, berarti kan masuk di rentang ini ya. Ada yang mungkin 3 tahun lagi, ada yang 5 tahun lagi. Kalau anaknya masih kecil mungkin 10 tahun lagi baru kuliah. Sehingga mempersiapkan dananya ini juga cukup panjang kesempatannya. Seperti kita ketahui, uang kuliah ya sekarang yang tertinggi itu adalah UKT untuk Fakultas Kedokteran, itu paling tinggi se-Indonesia, bisa dibandingkan ya, diperbandingkan fakultas kedokteran yang favorit dari Gajah Mada, dari Universitas Indonesia dan dari UNER, itu bisa dipertimbangkan di situ, kisarannya semuanya sudah ratusan juta ya untuk sekarang. Kemudian urutan kedua biasanya adalah Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan itu, maka kita harus hitung sekarang dana itu. Dan kita harus hitung sekarang, nanti ketika kita menghitung, kita harus mempertimbangkan faktor inflasi ya. Jadi ketika misalnya taruhlah ini angka contoh saja ya, 100 juta. 100 juta untuk masuk di satu perguruan tinggi ya, sampai dengan dia lulus misalnya ya ini ya. Karena angkanya tidak sama, maka saya ambil contoh yang paling gampang, 100 juta. Maka ini tidak boleh kita persiapkan ini 100 juta sekarang, karena 10 tahun lagi 100 juta itu akan berbeda nilainya dengan 100 juta sekarang. Saya contohkan, saya dulu kuliah di farmasi 180.000 untuk SPP selama 6 bulan. Nah, ternyata setelah saya konversikan sekarang sekitar 20 tahun kemudian 180.000 bahkan untuk bayar kos-kosan aja tidak cukup. Nah, itulah pengaruh inflasi. Sehingga ketika kita menghitungnya sekarang, maka ini harus kita konversikan. 100 jutanya itu harus kita konversikan, itu setara dengan berapa gram emas. Kenapa kita harus menghitung seperti itu? Seperti kita ketahui ya, Sobat Investor dan Bapak Ibu sekalian, emas adalah salah satu komponen investasi yang mempertahankan nilai tujuannya ya. Jadi ketika emas setara dengan ini, misalnya sekarang 1 juta ya per gramnya, berarti adalah 100 gram ini. Nah, itu nanti akan 10 tahun kemudian angkanya akan sama. Jadi asal kita harus konversikan dengan emas. Artinya dengan apa? Artinya kita sekarang sudah siap punya 100 gram emas untuk kuliah anak kita. Bukan dalam bentuk tabungan ya. Karena kalau dalam bentuk tabungan Anda siap sekarang 100 juta, 10 tahun kemudian dana tersebut tidak cukup untuk membiayai kuliah atau sekolah anak kita. Sehingga kita hitungnya seperti itu. Tetapi
Eh, seperti contohnya lagi ini ya, eh, 1 dinar emas ya. 1 dinar emas itu untuk saudara-saudara kita umat muslim ya, ketika berkorban kambing ya, harga 1 ekor kambing pada zaman Nabi Muhammad itu adalah setara dengan 1 dinar emas. Sekarang pun 1 dinar emas, harga 1 ekor kambing itu sama dengan 1 dinar emas juga. Ya, jadi seperti itu, makanya emas ini eh, kita harus konversikan ke emas. Kemudian apa yang bisa kita masukkan komponen untuk komponen reksadananya ya. Ini untuk jangka menengah kita masukkan di reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Ya, reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Apa yang termasuk dengan reksadana pendapatan tetap di sini? Itu adalah obligasi. Ya, obligasi ini besarannya 7% sampai dengan 8% returnnya. Obligasi adalah pinjaman ya, pinjaman yang berasal dari pemerintah ataupun berasal dari perusahaan swasta ya, seperti surat hutang negara ya, ORI, sukuk syariah dan sebagainya. Jadi masukkan ke situ. Kita harus persiapkan senilai dana sekian ini, dan itu juga sekarang sudah banyak ya komponen untuk hal tersebut ya, sudah banyak sekali sehingga kita bisa persiapkan hal tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya ya ini ya, yang berikutnya adalah saya lanjutkan ya, yang berikutnya adalah yang untuk jangka panjang ya. Jangka panjang saya akan bahas satu persatu nanti. Untuk yang jangka menengah ini sudah cukup jelas ya. Jangka panjang nanti mungkin untuk video saya yang berikutnya. Oke, salam cuan, happy profit pada sobat investor sekalian. Terima kasih.